Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Wahidul Kohar di seri publikasi ilmiah jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Nah, di seri kali ini kita akan membahas lebih detail tentang keterampilan menulis bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa matematika. Kita juga perlu melihat bahwa apakah memang benar ada mitos bahwa kalau misalkan seorang mahasiswa matematika itu hanya sekedar pintar berlogika, hanya sekedar pintar berhitung misalkan, tetapi tidak punya kapasitas yang bagus dalam menulis begitu. Nah, apakah benar ini dipengaruhi oleh sifat bidang ilmu matematika yang eksklusif gitu sehingga seperti tampak tidak bisa disebarkan dengan baik ilmunya kepada orang di luar matematika begitu sehingga orang kalau membaca tulisan matematika itu sangat susah dipahami. Apakah memang seperti itu? Nah, selanjutnya juga apakah memang benar mahasiswa matematika itu juga akan susah untuk berkompetisi di bidang kepenulisan? Nah, kita akan bahas lebih detail dalam seri publikasi ilmiah kali ini. Nah, untuk menyusun sebuah karya ilmiah ya, utamanya kalau mahasiswa itu kan di bidang program kreativitas mahasiswa ya, itu kita perlu belajar bagaimana caranya menggali ide-ide penulisan. Sehingga ide kita itu nanti layak dituliskan ya, dan layak dikirimkan untuk dikompetisikan, untuk didanai ya di Kemendikbud nanti ya, gitu. Maka bagaimana kita menyusun ide penulisan yang baik, terutama di PKM gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, sebagai mahasiswa matematika ya, sebagai bagian integral dari sivitas akademika sebuah universitas ya, begitu kan? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bagi seorang mahasiswa untuk melakukan penulisan atau penyusunan proposal kreativitas mahasiswa begitu ya. Jadi kalau kita lihat beberapa tren terakhir tahun ini itu kan artinya beberapa ide PKM yang penting itu satu, itu bercirikan intelektualitas mahasiswa. Jadi sesuai dengan bidang keilmuan, ilmunya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah begitu ya. Dan rasionalitas penelitian itu dapat diuji begitu kebenarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah poin penting itu terkait dengan pemanfaatan limbah menjadi barang bernilai. Nah, ini kan biasanya akan muncul banyak di ide-ide misalkan di PKMK, begitu kan ya? Bagaimana menggunakan limbah-limbah pabrik, limbah-limbah rumah tangga untuk keperluan yang lebih bernilai, begitu misalkan. Kemudian yang ketiga, poin penting adalah kearifan lokal. Jadi bagaimana konten secara global boleh menggunakan IT, boleh menggunakan misalkan teknologi informasi yang lebih maju, tetapi tidak lupa ada unsur kearifan lokal yang diperhatikan ya, karena menjadi kekhasan Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja terkait dengan berbasis IT. Nah, ini kan memang sedang mengikuti tren zaman sekarang ini kan ya. Dan tentu saja ini juga yang terakhir kondisi terkini. Nah, kalau yang kondisi terkini kan biasanya terkait dengan PKMM-nya. Jadi, apa yang menjadi kendala mitra itu bisa kita selesaikan ya, kita usulkan untuk diberikan penyelesaian atau solusi dengan melalui proposal kegiatan mahasiswa yang PKMM. Kalau kearifan lokal ya tadi sudah sesuai dengan keilmuan, tetapi konteksnya yang lokal, yang sesuai dengan daerah kita atau misalkan kekhasan Indonesia. Nah, kalau kita search, ya, kita cari kata kunci matematika di program karya ilmiah mahasiswa yang lolos didanai ya, terutama tahun ini dari Simbel Mawar Kemendikbud ini kan ya, ternyata memang cukup banyak begitu kata-kata kunci matematika yang muncul sebagai judul ya, bagian dari judul yang lolos PKM. Nah, kalau Anda lihat di sini, beberapa hal terkait dengan PKM AI misalkan ya, terkait dengan misalkan konsep hitung dasar matematika. Kemudian ada juga misalkan PKM PSH, ini terkait dengan penggunaan GeoGebra, gitu kan ya. Kemudian juga misalkan di PKMK itu dia menggunakan batik matematika. Nah, ini kan sebagai produk pembelajaran juga atau produk mata kuliah misalkan ya.
Kemudian juga misalkan di PKMM, boneka wayang geometri. Nah, itu kan judul-judulnya sangat khas, tapi masih berkaitan dengan matematika, gitu ya. Artinya kan ada potensi ya untuk matematika itu dijadikan sebagai judul sebuah program kreativitas mahasiswa. Nah, contoh lain ya, misalkan ini ada PKM PSH Garasi Math ya, Gerakan Literasi Matematika sebagai peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, ini kan juga merupakan ide juga ya, jadi dijadikan sebagai penelitian gitu. Di bidang sosial humaniora. Nah, kemudian juga misalkan di PKMK ya, ada peta petualangan matematika inovasi permainan edukatif dalam matematika. Nah, ini kan sesuai dengan PKMK misalkan tetap berorientasi pada profit begitu ya, tetapi tetap juga menggunakan konsep matematika dalam pengembangan idenya. Ada math cookies, nah kan bisa. Mathematics cookies, makaron dengan selai buah lay khas Kalimantan berbasis matematika. Nah, bisa sebenarnya ya. Tinggal kita bagaimana caranya istilahnya menyelipkan ide serta mengulang kita ke dalam PKM yang kita usulkan gitu. Nah, kata-kata kunci lainnya misalkan ini ya. Misalkan di PKMM ya, ada misalnya Abakus Pecahan Matematika ya sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep pecahan bagi siswa tunanetra. Nah, ini kan kekhasannya adalah PKMM jadi kan ada pengabdian masyarakat, ada mitra ya, mitra yang menjadi apa namanya subjek untuk kita jadikan sebagai mitra kerjasama ya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari mitra kerjasama yang kita gunakan gitu. Yaitu di sini adalah tunanetra. Gitu. Kemudian juga ada misalkan PKMK ini usaha hijab motif geometris, nah dengan sistem dinamik ya, gitu. Jadi, apakah memang harus matematika? Tidak. Jadi, kalau misalkan Anda sebagai mahasiswa matematika ingin membuat program kreativitas mahasiswa ya, bisa kata-kata kunci ini yang bisa dijadikan rujukan, bisa pendidikan, geometri, media pembelajaran. Nah, ini bisa menjadi rujukan juga gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa kata kunci yang bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa matematika untuk menyusun PKM ya, itu bisa seperti ini. Nah, ini kita ambil dari kata-kata kunci yang muncul di PKM yang lolos didanai oleh Kemendikbud pada tahun 2019 ya. Ada etnomatematika, ada literasi, ya, ada numerasi. Ya, ini kedua hal ini masih menjadi poin penting ya yang diutamakan dalam pembelajaran di masa sekarang ini ya oleh Kemendikbud. Ada kritis kreatif masih disabilitas ya, media interaktif, ya. Ada juga sejarah matematika gitu ternyata. Pemecahan masalah otomatis, kearifan lokal ya ini kan misalkan berbasis budaya gitu. Pembelajaran STEAM, nah ini perlu kerjasama dengan teman-teman dari luar disiplin matematika ya, terutama di kimia, fisika, biologi atau di sains gitu. Daerah tertinggal ya karena memang terkait dengan pengabdian masyarakat misalkan. Internet of Things ya, ini mungkin perlu kerjasama dengan teman-teman dari teknologi informasi ya dan sebagainya. Android, digital literasi, gamifikasi semua terkait dengan teknologi ya. Simulasi model matematika, nah ini juga sangat erat kaitannya dengan teman-teman dari matematika murni ya, prodi matematika murni, platform digital masih dan augmented reality. Ini semua terkait dengan teknologi. Ya, ternyata kalau kita lihat di sini kan banyak kata-kata kunci yang terkait dengan teknologi begitu kan ya. Kemudian juga diikuti dengan kearifan lokal. Itu bisa menjadi poin atau apa namanya ide dasar dari adik-adik gitu ya untuk membuat PKM dari matematika. Nah, misalkan kalau khusus di bidang pendidikan ya, pendidikan matematika terutama ya, itu bisa seperti ini, pembelajaran berbasis kearifan lokal. Jadi ada permainan tradisional, ada cerita rakyat, ada sosial budaya, etnomatematika, dan sebagainya. Pendidikan karakter ini selalu literasi sesuai dengan perkembangan saat ini, eco school ya, misalkan zero waste, makanan dan minuman sehat, eco karakter, eco product. Nah, ini perlu kerjasama dengan teman-teman dari lingkungan ya, biologi misalkan. Kemudian juga penggunaan ICT, nah ini selalu menjadi tren ya sekarang ini.
higher order thinking skills atau HOTS ya, tentu saja begitu, dan pembelajaran STEM yang seperti kita bicarakan tadi ya. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan tema-tema ya yang memerlukan kolaborasi antar disiplin ilmu. Ya, kalau kita dari matematika bisa bekerja sama dengan teman-teman pendidikan matematika atau pendidikan sains, ekonomi, PLB, teknik informatika, gizi dan sebagainya. Maka kita perlu perhatikan ini ya dalam usulan yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebuah contoh PKM yang lolos didanai ya. Jadi ada PKM PE. Judulnya pemodelan penyakit pemodelan matematika penyakit diabetes mellitus tipe 2 akibat obesitas karena makanan dan inaktivitas fisik. Nah, kalau memang kelihatan sekilas itu teman-teman matematika bisa melakukannya ya, hanya sekedar mengkaji secara teori gitu ya, kemudian kita modelkan matematikanya begitu kan. Karena memang poin utamanya kan di pemodelan matematika. Tetapi tunggu dulu, apakah ini ada unsur kolaborasi yang perlu dipertimbangkan? Iya, saya jawab iya, tentu saja. Karena apa? Karena kita perlu mengkaji tentang diabetes mellitus itu sendiri. Jadi kita tidak boleh sok tahu gitu ya tentang diabetes mellitus karena kita orang di luar dari disiplin biologi atau kedokteran misalkan ya. Maka dalam ini kita perlu memperhatikan ada keterlibatan orang di luar disiplin matematika. Nah, kalau obesitas kita bicara dari biologi atau kedokteran. Kalau makanan dan kesehatan misalkan terkait dengan gizi ya. Dan aktivitas fisik yang mungkin berkaitan dengan pendidikan jasmani, gitu ya. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pertimbangkan untuk dilibatkan dalam karya kolaboratif kita ini. Gitu. Nah, contoh lain kalau di pendidikan matematika ya ini, contohnya misalkan Abacus Pecahan Matematika, ini nama sebuah media. Media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep pecahan bagi siswa tunanetra. Nah, kalau kita lihat, kita tidak cukup itu hanya mengandalkan teman-teman dari pendidikan matematika. Kenapa? Karena kita melibatkan siswa tunanetra yang ini punya kajian khusus yang bisa didalami lebih lanjut oleh orang-orang terutama dari psikologi atau mungkin dari pendidikan luar biasa ya gitu. Kemudian juga mungkin karena ini di SD mungkin di SD yang siswa tunanetra ya kita bisa melibatkan teman-teman dari PGSD begitu. Nah, teknologi informasi bisa kita libatkan kalau misalkan ini berkaitan dengan penggunaan IT ya karena ada media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penulisan karya ilmiah yang utamanya tadi dibuat untuk diusulkan ke program kreativitas mahasiswa ya. Sebenarnya ini apapun karya tulis ilmiah yang kita buat itu terkait dengan ini. 1. Accuracy, 2. Brevity, 3. Clarity. Apa itu accuracy? Accuracy itu tepat bahasa, tepat rujukan, tepat data. Jadi semua yang kita buat itu sesuai dengan kaidah ilmiah yang digunakan gitu ya. Jangan sampai kita salah merujuk terhadap referensi yang seharusnya tidak kita rujuk. Kemudian brevity ringkas, semuanya ringkas dalam bentuk bahasa, ringkas data, dan ringkas halaman. Tidak ada redundansi alias uh, kalimat misalkan yang diulang-ulang idenya begitu ya. Kemudian juga yang ketiga clarity, jadi jelas dari segi bahasa, data, dan link sistematika. Artinya tidak ada multitafsir dari setiap pernyataan yang diungkapkan dalam sebuah tulisan atau paragraf, gitu ya. Nah, untuk itu saudara, ketika kita menyusun proposal program kreativitas mahasiswa, kita perlu mempertimbangkan satu hal, bahwa proposal kita haruslah ilustratif. Mengapa? Karena reviewer itu sangat mungkin berasal dari luar disiplin proposal yang direview. Jadi kalau misalkan kita di bidang matematika, sangat mungkin proposal kita itu direview oleh penilai dari luar disiplin matematika. Sehingga kita perlu menuliskan hal-hal yang sifatnya sangat khusus di bidang matematika misalkan itu menjadi sangat ilustratif sehingga bisa ditangkap maksudnya oleh orang di luar matematika. Misalkan saja dalam menyusun gambar, tabel, diagram, alir, atau grafik itu perlu dijelaskan secara lebih detail gitu ya. Nah, tentang bagaimana itu berjalan.
bagaimana itu dijelaskan. Nah, itu menjadi poin penting bagi kita untuk menyusun karya proposal ilmiah kita gitu ya. Selanjutnya bahwa dalam penyusunan proposal itu kita perlu memperhatikan sebuah konsep, yaitu state of the art dalam penelitian. Apa itu state of the art ya? State of the art itu menggambarkan ukuran tingkat pengembangan dalam bentuk perangkat atau produk, prosedur, proses, teknik, cara, atau sains yang dicapai pada waktu tertentu sebagai sebuah hasil dari penerapan metodologi-metodologi yang ada. Atau dengan kata lain, state of the art itu menentukan posisi riset kita di antara riset-riset atau penelitian yang sudah ada gitu ya. Jadi proposal yang kita susun itu sedapat mungkin itu sesuatu yang baru atau kita sebut sebagai novelty gitu ya. Tidak mengulang-ulang sesuatu yang sama yang telah diusulkan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan tentu saja juga memperhatikan perkembangan terkini gitu ya. Kalau misalkan sekarang kita lagi tentang COVID-19 gitu ya, mungkin itu bisa menjadi topik kita dalam menyusun proposal karya ilmiah atau proposal kreativitas mahasiswa. Tapi apa yang baru dan yang tidak itu perlu kita perhatikan juga gitu ya. Nah, jangan sampai misalkan dengan media pembelajaran yang sama itu dikembangkan atau diusulkan tahun lalu kita gunakan kembali dengan persis tidak ada kreativitas atau inovasi yang dari media yang dikembangkan itu gitu ya. Selalu harus ada yang baru. Nah, contoh dalam membuat state of the art itu kita perlu menyusun yang namanya kerangka penulisan. Untuk kita sampai pada sebuah judul misalkan ya, pembelajaran berbasis STEM ya dengan tema biopori untuk meningkatkan kemampuan kolaboratif problem solving siswa SMA. Misalkan seperti ini ya, kalau kita di luar matematik misalkan, maka kita perlu berangkat pada isu yang paling utama. Isu yang paling utama yang mendasari adanya desain pembelajaran ini begitu. Misalkan ada tentang PISA siswa yang masih rendah, kemudian pentingnya literasi matematika dan sains gitu ya. Kemudian juga pentingnya juga kesadaran lingkungan siswa. Jadi isu-isu itu kita bahas secara ilmiah gitu ya dengan melakukan rujukan terhadap referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, entah itu dari jurnal atau dari sumber tertentu, dari buku begitu ya. Kemudian juga selain itu isu-isu yang dibicarakan perlu juga membicarakan tentang misalkan kecakapan abad 21 yang menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat sekarang ini gitu ya. Kemudian juga ini dikaitkan dengan pembelajaran, apakah sudah dipenuhi atau tidak? Ternyata belum, karena memang pemahaman siswa itu belum komprehensif ya pada topik sains, teknologi, matematika. Kemudian maka kita perlu mengusulkan sebuah pembelajaran yang bisa menjawab kegelisahan ini gitu ya, yaitu melalui pembelajaran berbasis STEM. Nah, ini teman-teman dari matematika silahkan nanti berkolaborasi dengan teman-teman di luar matematika, entah dari sains, kimia gitu ya, fisika misalkan, untuk menyusun pembelajaran ya, sebagai sebuah produk di PKM yang diusulkan nanti. Nah, setelah kita membuat brainstorming ya, brainstorming tentang penyusunan ide tadi ya, karya ilmiah dalam bentuk PKM tadi, maka setelah itu kita perlu menyusun yang namanya kerangka penulisan ya. Dengan asumsi sudah ada ide yang kita bisa sampaikan gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ketika misalkan kita punya sebuah judul usulannya, ada tulisan gini, Math Context ID misalkan. Itu aplikasi berbasis platform digital dengan metode active learning untuk melatih literasi matematika siswa. Ini hanya gambaran saya saja pribadi gitu ya. Nah, kalau dengan judul seperti ini, tetapi pendahuluan dalam proposal itu diawali seperti ini. Berdasarkan kurikulum 2013 yang telah mengalami proses pengembangan dari kurikulum bla 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 sampai kemudian itu scientific approach juga dibahas gitu ya. Apakah ini cukup mengenal pada judul yang diusulkan gitu ya. Nah, ini kan saya kira tidak terlalu spesifik membahas langsung pada isu yang kita bahas, yaitu literasi matematika. Maka kita perlu berpikir balik bahwa seharusnya yang dibahas itu pertama kali literasi matematika siswa mungkin ya, ini sebagai sebuah
dasar pengembangan aplikasi gitu. Kita tunjukkan bahwa memang faktanya itu kemampuan literasi matematika siswa itu masih rendah. Kemudian butuh sebuah pembelajaran. Pembelajaran itu butuh platform. Platform yang bagaimana? Platform yang menggunakan misalkan platform digital. Apa itu? Dalam bentuk Map Context ID. Nanti terakhir dijelaskan seperti itu. Bukan kita langsung pada isu-isu yang terlalu general seperti ini ya. Ini perlu kita tinggalkan yang seperti ini. Nah, misalkan urutan kerjanya bisa seperti ini ya. Kita berangkat dari pentingnya literasi matematika di era disruptif ya, revolusi industri kita bicarakan ya. Kemudian literasi matematika semakin spesifik gitu dari global ke yang khusus di pendidikan ya, di Indonesia terutama. Kemudian kita bicara juga fakta performanya siswa ya terkait dengan literasi matematika ya. Kemudian juga kita bicara tentang ini, pembelajaran yang selama ini dilakukan siswa dalam meningkatkan literasi matematika. Kita tunjukkan kekurangannya begitu ya. Salah satunya misalkan tentang platform yang digunakan guru gitu ya untuk membelajarkan apa namanya matematika yang bisa melatih kemampuan literasi mereka. Maka perlu adanya platform digital gitu ya, platform interaktif sebelum ke digital ya. Platform interaktif yang dapat memfasilitasi siswa belajar gitu ya. Apa itu? Platform digital lah. Semakin mengerucut, kita tunjukkan fitur-fiturnya. Aspek apa ya, misalkan yang sebelumnya sudah diteliti ya, itu terkait dengan platform digital gitu ya. Nah, ini kan untuk menunjukkan state of the art ya dari riset yang mau kita usulkan ini. Nah, untuk menunjukkannya. Kemudian juga kita bicarakan potensi metode active learning. Nah, seperti apa yang kira-kira itu digunakan dalam platform. Jadi, pengembangan platform itu perlu diiringi dengan sebuah pendekatan. Pendekatan apa yang digunakan ya oleh seorang pengembang, seorang desainer itu pada desain platform yang ia kembangkan gitu ya. Di sini misalkan active learning. Mengapa misalkan active learning itu cocok dengan media platform yang kita kembangkan gitu ya. Baru terakhir kita tuliskan agenda dari riset atau penelitian kita. Kalau di PKMP ya kita tuliskan misalkan untuk menguji efektivitas dari platform yang kita kembangkan. Kalau di PKMM misalkan ya kita jelaskan mitra kerjasama kita itu eh, situasinya seperti apa, sehingga dengan itu kita bisa masuk untuk memberikan treatment atau memberikan pelayanan dengan menggunakan platform itu pada subjek itu. Misalkan di SD tertentu yang mengalami terkendala keterbatasan internet dan sebagainya. Nah, seperti itu misalkan. Tergantung dari jenis-jenis PKM yang Anda inginkan. Nah, kalau di PKMK nanti orientasinya ke profit gitu ya. Nah, baru terakhir kita tuliskan pertanyaan atau tujuan riset atau proposal kita. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ya, kita itu sering terjebak untuk menuliskan berbagai macam ide kita langsung dalam tulisan kita. Tanpa kita teliti lagi apakah memang benar ada koherensi atau kohesi ya dari tulisan yang kita tulis. Gitu. Jadi apa itu koheren dan kohesif ya misalkan ya. Jadi kohesi itu artinya keterpaduan bentuk, kalau koherensi kepaduan makna. Nah, ini sedikit kita mengulas di pelajaran bahasa gitu ya. Contohnya seperti ini. Buku merupakan investasi masa depan. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala seseorang dan seterusnya. Tiba-tiba di tengah paragraf muncul kalimat begini, radio adalah media alat elektronik yang banyak didengar masyarakat. Ini kan contoh kecil gitu ya, bahwa kalimat ini tidak nyambung gampangannya gitu ya, tidak koheren dengan ide paragraf ini yang membicarakan tentang misalkan pentingnya buku. Maka ini kita katakan paragraf yang tidak koheren. Kita perlu memastikan bahwa sebuah paragraf yang baik itu hanya mengandung satu ide utama gitu kan ya, tidak boleh lebih dari satu. Seperti itu. Nah, ini hal-hal penting yang perlu kita tuliskan baik di saat menuliskan di bagian pendahuluan atau di kajian literatur dan sebagainya, gitu ya. Nah, selanjutnya ya, ada paragraf koheren tetapi tidak kohesif ya. Contoh, pada tahun 97 produksi padi turun 3,8%. Impor beras meningkat diperkirakan 3,1 tahun 98. Swasembada pangan tercapai pada tahun bla 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 dan seterusnya begitu ya. Ini memang dia tampak
koheren, artinya hanya ada satu ide, yaitu tentang perkembangan produksi padi gitu ya. Nah, tetapi apakah ini cukup kohesif ya? Apakah ada keterpaduan bentuk gitu ya? Nah, tidak, mengapa? Ini ditunjukkan oleh tidak adanya kata penghubung dari masing-masing kalimat. Maka yang kita sebut yang di bawah ini adalah paragraf yang koheren dan kohesif ya. Satu ide utama, tetapi juga kohesif. Ada kalimat atau kata-kata penghubung yang membuatnya itu tampak seperti ada apa namanya analisis tambahan gitu ya dari seorang penulis gitu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah adik-adik nanti ketika pengen menulis sebuah proposal karya ilmiah mahasiswa begitu ya, ada sebuah warning yang sangat penting. Apa itu? Yaitu kesalahan administrasi berakibat fatal, tidak akan lolos Dex evaluasi, apalagi lolos BIMNAS gitu ya. Artinya apa? Itu kan kalau kita lihat sangat banyak gitu ya proposal yang masuk di pusat gitu ya. Itu dari berbagai macam mahasiswa, dari berbagai macam perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Di mana itu perlu kompetisi kan ya. Nah, artinya apa? Yang pertama kali diseleksi adalah ketaat aturan pada administrasi. Kalau sudah tidak sesuai, maka itu akan dihilangkan ya. Ide menarik apapun, sepotensial apapun, kalau itu tidak sesuai dengan administrasi, maka akan disingkirkan dulu. Maka hal pertama nanti ya, setelah sudah selesai semua dengan ide dan sebagainya, perlu kita pertimbangkan administrasinya seperti apa. Harus benar-benar kita ikuti betul aturan yang ada. Misalkan dalam penyusunan lembar pengesahan, dalam penyusunan font, ya, layout dan sebagainya perlu kita ikuti dengan seksama. Itu menjadi kunci penting ya dalam penulisan proposal karya ilmiah mahasiswa. Nah, untuk yang di adik-adik matematika dan mungkin di luar matematika juga bisa ya, terutama di jurusan matematika UNESA, kita punya wadah yang namanya ini klub kepenulisan matrika gitu ya, di WA maupun di Instagram ya. Di Instagram misalkan bisa diikuti di Matrikas Writing ya, silakan diikuti dan belajar bersama-sama tentang kepenulisan di Instagram ini gitu ya. Nah, silakan dikunjungi nanti. Juga kita punya di ini ya di YouTube ya di jurusan matematika ya. Ini nama channelnya. Silakan diikuti untuk mengikuti materi-materi tentang kepenulisan. Nah, itu adalah sedikit dari saya tentang penyusunan program kreativitas mahasiswa ya. Ini semoga menjadi sebuah inspirasi dan motivasi bagi adik-adik untuk menyusun PKM ya di pendanaan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di seri publikasi ilmiah selanjutnya. Stay tune at channel jurusan Matematika UNESA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.